Untuk mengetahui kondisi terkini di kawasan gedung DPR MPR RI, kita terhubung dengan jurnalis Reza Pamungkas. Reza, selamat malam. Seperti apa aksi demonstrasi di DPR pada malam hari ini? Apakah masa sudah dibubarkan di sana? Ya, Des, dan selamat malam pemirsa. Saat ini situasi di DPR aksi tidak mercifana masih terkumpul di area depan gedung DPR MPR. Sejumlah perwakilan dari untuk malam hari ini kami akan bergeser dulu ke dalam gedung DPR untuk melihat situasi yang ada di dalam. Kami tidak cukup berkenani oleh teman-teman semuanya. Ada beberapa hal yang tadi yang terjawab dan memang mungkin ada beberapa hal yang langsung diberikan penyelesaiannya, tapi masih ada beberapa PR yang kita tunggu komitmennya. Salah satunya yang bersinggungan langsung kepada masyarakat, yaitu terkait dengan kelangkaan BBM subsidi oleh jajaran pimpinan DPR dan juga menteri. Tetapi ini kan sebenarnya efek domino terhadap bahan pokok dan lain. Kalau mereka tadi sudah disampaikan oleh dua eksekutif untuk berkomitmen kepada kita, ya kalau tidak dipenuhi janjinya, ya pasti kiranya gelombang-gelombang perjuangan kayak gini akan muncul. Tapi harapannya pemerintah, khususnya mungkin dari Dewan Perwakilan Rakyat, bisa menjadi penyambung lidah kami untuk menyampaikan bahwasanya ya isu perut itu jangan dicoba-coba kepada masyarakat. Karena kalau masyarakat nanti sudah lapar, emosi, pasti pemerintah yang kena. Jadi tuntutan pertama kami kita sampaikan bahwasanya menjaga stabilitas ekonomi, baik itu dari kebijakan fiskal atau moneternya, serta kestabilan harga bahan pokok dan juga BBM itu yang menjadi concern utama kami. Tadi kita sampaikan dan disampaikan beberapa komitmen dari pihak eksekutif tadi ditelepon langsung oleh jajaran pimpinan Dewan yang harapannya bisa kita tunggu janjinya beberapa waktu ke depan untuk bisa kita tuai hasilnya. Mungkin akhir kata dari saya, terima kasih. Ya, cukup ya. Jadi tadi kita udah banyak dapat masukan dari teman-teman mahasiswa. Ada yang dijawab secara langsung, terutama terkait dengan soal MBG. Tadi pada skop komunikasi langsung dengan Kepala MBG, Bu Nani, dan dalam sisa waktu itu ada penghematan terkait dengan tata kelola MBG ini sekitar 70 triliunan dari hasil penyisiran terhadap program-program MBG yang tidak efisien dan lain sebagainya. Yang terkait dengan soal tadi tuntutan pertama BBM, terutama kenaikan pertamax, terus juga terkait dengan soal BBM bersubsidi yang langka. Tadi Pak Dasko sudah juga komunikasi dengan Menteri SDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa, dan Menteri SDM berjanji akan memenuhi kebutuhan BBM subsidi yang langka hasil temuan dari rekan-rekan mahasiswa itu dalam waktu yang singkat ini. Nah, terkait hal-hal tadi ada dari mahasiswa Trisakti yang masih ada 16 ya yang statusnya tersangka tapi belum diproses-proses. Tadi Pak Habibur Rahman sudah komunikasi, insya Allah nanti akan diselesaikan. Termasuk ada 2 dari mahasiswa Mercu Buana yang ditahan tadi mau berangkat ke DPR, itu pun juga sudah dikomunikasikan. Selesai ini mudah-mudahan juga mereka semua dilepas. Tapi semua berkomitmen untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi dan politik secara nasional. Karena stabilitas politik dan ekonomi bisa berdampak terhadap banyak faktor. Dan ini juga menjadi salah satu tuntutan dari teman-teman mahasiswa. Terima kasih teman-teman media dan teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa tadi Kak, namanya siapa Kak? Kak, namanya siapa? Bang, namanya siapa Bang? Siapa?
Baik, itu tadi kita ikuti konferensi pers pertemuan dari kedua pihak ya, dari pihak mahasiswa dan juga DPR. Tadi ada Sufmi Dasko Ahmad sebagai Wakil Ketua DPR bersama juga dengan Saan Mustafa yang sudah menanggapi langsung aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Aksi ini memang digelar dari sore tadi begitu dengan beberapa tuntutan. Salah satu yang tadi kita dengar adalah soal permintaan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan harga kebutuhan pokok. Ini adalah salah satu tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa yang akhirnya diterima di dalam kompleks DPR MPR. Tentu saja perwakilannya yang diterima ke dalam. Lalu bagaimana dengan situasi di luar? Kita tanyakan lagi kepada Reza Pamungkas yang juga sudah siaga di sana begitu. Reza, pertemuan dari mahasiswa dan DPR sudah selesai begitu. Kemudian seperti apa situasi di luar saat ini? Apakah mahasiswa masih menunggu selesainya pertemuan ini atau masih berorasi bahkan? Ya, Dev. Saat ini mahasiswa masih bertahan di depan gedung DPR MPR. Sejumlah mahasiswa dari Trisakti, HMI dan Merci Buana masih berkumpul di depan gedung DPR MPR menunggu perwakilan dari mahasiswa keluar setelah diterima oleh pimpinan dari DPR. Saat ini para mahasiswa sendiri sedang bersiap-siap untuk mungkin untuk pulang berkonsolidasi setelah pimpinan DPR menemui mereka di dalam gedung DPR MPR. Seperti itu, Dev. Baik Reza, artinya setelah pertemuan tadi dan kalau nanti perwakilan dari para mahasiswa ini sudah sampai ke lokasi mahasiswa menggelar aksi, apakah kemudian mereka akan langsung membubarkan diri begitu Reza? Berdasarkan informasi yang kami dapat, sejumlah tuntutan mahasiswa telah diterima oleh pimpinan DPR dan mereka akan membubarkan diri kembali ke kampusnya masing-masing. Seperti itu deh. Baik, kalau begitu, Reza Pamungkas melaporkan langsung dari kawasan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Terima kasih untuk laporan Anda, tetap berhati-hati selama berada di sana. Terima kasih, Reza.